Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Doa saya kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari tetap dalam penyertaan Tuhan dimanapun berada. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami semua, pribadi lepas pribadi. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di hari ini lagi, kami mau menyerahkan seluruh totalitas hidup kami kepadamu. Dan untuk mendasarinya, kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, bimbinglah kami supaya melalui firman-Mu, hidup kami semakin diteguhkan dalam iman percaya kepadamu, sehingga dimanapun dan kapanpun kami berada, hidup kami terus memancarkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan di pagi hari ini di dalam Wahyu pasal 5 ayat 1-14 dengan tema Anak Domba yang disembelih. Ayat 7 berbunyi demikian. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu gambaran yang menjelaskan makna kematian Kristus adalah anak domba. Inilah yang menjadi fokus penglihatan Yohanes. Yohanes melihat sentralitas Kristus dalam karya penyelamatan Allah. Gulungan kitab yang dimeteraikan menunjukkan bahwa apa yang tertulis di dalamnya merupakan berita yang amat penting yang hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak membuka meterainya. Apa isi gulungan itu? Penghukuman Allah yang merupakan bagian keseluruhan rencana Allah yang akan mencapai puncaknya saat kedatangan Kristus kembali. Mengapa hanya anak domba yang layak membuka materai-materai itu? Karena melalui kematiannya, Allah telah menyatakan keadilannya atas dosa dan menebus manusia. Dalam kitab Perjanjian Lama, seekor domba yang dikurbankan untuk pengampunan dosa harus disembelih dan darahnya dicurahkan. Demikian juga darah Kristus yang telah memungkinkan kita untuk diterima di hadapan Allah yang kudus. Inilah isi pujian dalam ayat 9. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materinya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saat ini kita bisa bersuka cita dalam keselamatan yang Allah telah berikan, jangan kita melupakan pengorbanannya. Sering kita tidak menghargai pengorbanan Kristus bagi kita. Walaupun keselamatan itu cuma-cuma, tetapi dibayar mahal oleh Allah sendiri melalui kematian Kristus. Ini harus mendorong kita untuk senantiasa memuji-muji anak domba yang telah disembelih, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selain sebagai anak domba, Kristus juga disebut singa dari suku Yehuda, satu gambaran lagi yang menunjukkan kuasa yang Dia miliki. Anak domba dan singa adalah dua jenis hewan yang begitu kontras satu dengan yang lain. Tetapi disinilah kita memahami siapa Kristus bagi kita. Justru melalui kematiannya, Ia memiliki segala kuasa untuk menghakimi dunia dan melindungi umat-Nya. Karena itu, marilah kita tersungkur di hadapan-Nya, bersyukur atas karyanya bagi kita, dan menaikkan segala pujian dan hormat serta kemuliaan bagi-Nya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyadari melalui karya agung-Mu membuktikan bahwa Engkau layak disembah. Biarlah ketaatan akan firman-Mu terus-menerus melekat dalam hati kami, sehingga kami juga layak
disebut sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Amin.